Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentino Gio Trinitas, NPM 1940605028, Lokal A2, Angkatan 2019. Pada kali ini kita akan mempelajari terkait pembelajaran IPA, tema pertumbuhan makhluk hidup, dengan subtema pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum itu, ada beberapa hal yang siswa harus perhatikan. Audio Jungle. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu memahami berbagai sistem dalam kehidupan tumbuhan. Kedua, kompetensi dasar, yaitu menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Audio Jungle. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan benar sesuai dengan buku referensi. Kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh dari perkembangan dengan benar sesuai dengan buku referensi. Ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar sesuai dengan buku referensi. Definisi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses pertambahan ukuran, bentuk, serta volume yang diiringi dengan proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan tanaman dapat didefinisikan sebagai peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada tanaman berupa perubahan ukuran, bentuk, dan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk asal dan berjalan secara simultan. Sedangkan perkembangan tanaman adalah proses menuju pencapaian kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna yang ditandai dengan munculnya organ-organ perkembangan atau perkembangbiakan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan meliputi tiga hal. Yang pertama adalah perkecambahan, kedua adalah pertumbuhan primer, dan ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Yang pertama, perkecambahan. Perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Dalam proses perkecambahan akan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Umumnya, air masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Proses perkembangan benih tidak tergantung kepada ketersediaan nutrisi dalam tumbuhan karena adanya endosperma. Selain itu, proses perkecambahan akan memulai beberapa tahap, mulai dari imbibisi hingga perpanjangan sel radikula. Kedua, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas sel-sel meristem yang banyak ditemukan di ujung akar dan ujung batang. Sel meristem merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan aktif membelah. Ujung batang memiliki tiga bagian utama, yaitu meristem apikal, meristem aksiler, dan primordia atau bakal daun. Meristem apikal terletak di ujung batang, sedangkan meristem aksiler berada di ketiak daun. Meristem aksiler berfungsi untuk membentuk cabang dan bunga.
Khususnya tumbuhan monokotil ditemukan meristem interkalar yang berfungsi untuk pemanjangan batang dan pertumbuhan kembali daun yang mengalami kerusakan. Pada ujung akar terdapat 3 daerah pertumbuhan yang terletak secara berurutan, yaitu yang pertama daerah pembelahan, yaitu proliferasi. Kedua, daerah pemanjangan atau elongasi. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Aktivitas dari kambium pembuluh atau kambium vaskular atau meristem lateral menjadi penyebab dari terjadinya pertumbuhan sekunder ini. Kambium terletak di antara xilem dan floem pada batang. Jaringan kambium tersusun dari lapisan sel yang tipis dan sel-selnya sangat aktif membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar membentuk floem sekunder. Xilem sekunder dan floem sekunder inilah yang menjadi penyebab mengapa sebuah diameter batang tumbuh bertambah besar. Pertumbuhan sekunder ini membentuk lingkungan atau lingkaran tahun. Lingkaran tahun merupakan lapisan-lapisan xilem yang membesar dan mengeras. Lanjut, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain adalah zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Selain zat hara, cahaya dan air juga memiliki fungsinya sendiri sebagai faktor eksternal dari perkembangan sebuah tumbuhan. Kedua, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain adalah gen dan fitohormon. Tentu kamu sudah mendengar tentang gen sebelumnya, bukan? Gen merupakan substansi yang merupakan sifat dari induk kepada keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan, misalnya warna bunga atau rasa buahnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan terkait pembelajaran pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Audio Jungle.